Perbedaan cermin dengan lensa. Perbedaan cermin dan lensa terlihat dari prinsip kerjanya. Cermin bekerja dengan mengalirkan sinar cahaya oleh bagian reflektifnya sesuai dengan hukum pemantulan reflektif. Artinya cermin bekerja dengan cara memantulkan sinar cahaya, sedangkan lensa tidak memiliki permukaan reflektifnya. 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Pertama, sinar datang sejajar, sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar, sumbu utama. 3, sinar datang melalui pusat. Pusat lensa tidak dibiaskan akan tetapi diteruskan. Sebutkan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung ada 5. Yang pertama, bayangan tidak terbalik atau tegak. Yang kedua, bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar. Yang ketiga, besar bayangan sama dengan besar benda. Yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang terakhir, bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Itu adalah sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Sifat bayangan cermin datar itu ada 5, yaitu bayangan tidak berbalik atau tegak, bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar, besar bayangan sama dengan besar benda, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu perbedaan cermin dan lensa. Cermin dan lensa keduanya adalah benda optik berupa material keras yang transparan. Keduanya kerap kali terbuat dari kaca ataupun plastik yang tidak berwarna atau bening. Namun ada perbedaan pada keduanya. Perbedaan cermin dan lensa terlihat dari prinsip kerjanya. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, cermin bekerja dengan mengalihkan sinar cahaya oleh bagian reflektifnya sesuai dengan hukum pemantulan atau refleksi. Artinya, cermin bekerja dengan cara memantulkan sinar, sedangkan lensa tidak memiliki permukaan reflektif. Lensa bekerja dengan prinsip pembiasan atau refraksi, yaitu meneruskan sinar yang masuk dan membiaskannya. Untuk selanjutnya itu nomor 3, soalnya fungsi alat optik. Alat optik sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah adalah indera penglihatan pada makhluk hidup. Dan alat optik buatan merupakan alat optik yang dibuat oleh manusia. Untuk alat optik buatan, fungsinya adalah yang pertama ada kacamata. Fungsinya alat optik yang digunakan oleh penderita cacat mata agar dapat melihat dengan jelas. Yang kedua adalah teropong atau teleskop dan yang berfungsi untuk melihat benda yang dengan jarak yang sangat jauh. Ketiga, kamera adalah alat optik yang digunakan untuk memotret. Proyektor film digunakan untuk memproyeksikan gambar hidup atau gerak. 4. Periskop digunakan untuk melihat benda di atas permukaan laut pada kapal selam. Dan kelima, overhead projector or OHP adalah alat optik yang digunakan untuk memproyeksikan tulisan ke layar atau IJS. Alat optik alami itu ada 1, yaitu mata. Mata dapat melihat suatu benda jika ada cahaya dan benda tersebut dapat memantulkan cahaya. Baik, soal selanjutnya ada 3 kelainan pada mata. Kita akan menjelaskan 3-tiganya. Yang pertama, miopi atau rabun jauh, yaitu gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh jadi terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus. Miopi atau rabun jauh adalah salah satu kelainan refraksi mata. Kondisi ini terjadi karena mata tidak dapat memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu retina mata. Gejala utama rabun jauh adalah kaburnya penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh, misalnya tulisan di papan tulis atau rambu lalu lintas. Untuk mengobati mata minus, Anda harus melatih penglihatan untuk membantu memfokuskan cahaya pada retina, yaitu dengan bantuan lensa cekung atau dikenal juga dengan lensa kacamata minus. Yang kedua yaitu ada presbiopi. Presbiopi adalah suatu kelainan mata yang normal terjadi sebagai bagian dari proses penuaan. Presbiopi disebut juga mata tua atau rabun senja.
penderita presbiopi akan mengalami penurunan kemampuan melihat benda yang dekat karena perubahan bentuk lensa mata. Penyakit ini biasa dialami mulai usia 40 tahun. Gejala presbiopi meliputi pandangan buram saat melihat benda atau tulisan jarak dekat dan membaik jika menjauhkan objek tersebut. Keluhan ini jika dipaksakan tanpa alat bantu penglihatan akan membuat mata menjadi lebih lelah serta nyeri kepala. Ada beberapa pengobatan Ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi gejala presbiopi, yaitu dengan menggunakan kacamata. Ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi gejala presbiopi, yaitu dengan menggunakan Jadi dengan menggunakan kacamata baca dengan lensa bifokal, trifokal atau progresif. Jadi yang ketiga ada hipermetropi, adalah gangguan penglihatan jarak dekat. Pada penderita hipermetropi, objek yang jauh terlihat jelas, tetapi objek yang dekat justru terlihat tidak jelas atau buram. Hipermetropi berbeda dengan presbiopi atau mata tua. Meskipun kedua jenis gangguan frekuensi mata ini menyebabkan penderitanya sulit melihat objek yang dekat. Hipermetropi terjadi akibat bentuk kornea atau lensa yang tidak normal. Sedangkan presbiopi disebabkan oleh otot di sekitar lensa yang menjadi kaku akibat faktor penuaan. Saat Anda menderita rabun dekat, hipermetropi, lensa cemu atau lensa kacamata plus perlu digunakan agar mata bisa kembali melihat objek dengan jelas dalam jarak dekat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kita di sini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberi oleh Pak Fadil. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, sifat-sifat bayangan pada cermin dasar. Yang kedua, apa perbedaan cermin dengan lensa? Yang ketiga, apa fungsi alat optik? Dan yang keempat, apa yang dimaksud miopi, hipermetropi, dan presbiopi? Jadi yang pertama akan dijawab oleh Neja. Cermin datar itu adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan dan berbentuk datar. Sifat bayangannya itu yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar. Jadi aku mau jawab yang nomor 2, apa perbedaan cermin dengan lensa? Perbedaan cermin dan lensa terlihat dari prinsip kerjanya. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, cermin bekerja dengan mengalihkan sinar cahaya oleh bagian refleksinya. Sesuai dengan hukum pemantulan refleksi, artinya cermin bekerja dengan cara memantulkan sinar, sedangkan lensa tidak memiliki permukaan refleksinya. Dan yang ketiga dijawab oleh Salwa. Yang ketiga, apa fungsi alat optik? Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat cahaya atau sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Dan yang keempat akan dijelaskan bareng-bareng. Apa yang dimaksud miopi, hipermetropi, dan presbiopi? Jadi miopi itu kayak rabun jauh. Rabun jauh adalah salah satu kelainan refraksi mata. Kondisi ini terjadi karena mata tidak memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu retina mata. Gejala utama rabun jauh adalah penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh, misalnya tulisan di papan tulis atau rambu lalu lintas. Miopi juga dapat ditangani dengan menggunakan kacamata. Selain kacamata, miopi juga dapat ditangani oleh operasi LASIK yang menggunakan sinar laser. Dan hipermetropi, perbedaan dengan presbiopi atau mata tua. Hipermetropi terjadi akibat bentuk
kornea atau lensa mata yang tidak normal. Hipermetropi terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak berfokus ke tempat yang semestinya, seperti retina, tetapi berfokus ke belakangnya. Kacamata dan lensa kontak adalah cara yang paling sederhana untuk mengatasi hipermetropi. Presbiopi, proses melihat dimulai saat mata menangkap cahaya yang memantul dan suatu objek kemudian menembus selaput bening mata kornea dan diteruskan ke lensa yang tidak di belakang yang terletak di belakang selaput. Penggunaan kacamata juga adalah cara sederhana dan aman untuk menanggapi presbiopi seperti dengan hipermetropi. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Fadil. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Nadia. Pertanyaan pertama itu ada sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pantulan berbentuk datar. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besarnya. Pertanyaan nomor 2 yaitu apa perbedaan cermin dengan lensa? Perbedaan antara lensa dan cermin adalah dari segi sifatnya terhadap cahaya ataupun bayangan, yaitu cermin bersifat memantulkan cahaya atau reflektor, sedangkan lensa bersifat membiaskan atau meneruskan cahaya atau refraktor. Soal nomor 3, apa fungsi alat optik? Alat-alat optik adalah alat yang digunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifatnya. Cahaya yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Jadi di sini ada miopi. Miopi adalah rabun jauh. Rabun jauh salah satu kelainan refraksi mata. Kondisi ini terjadi karena mata tidak memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu retina mata. Gejala utama rabun jauh adalah penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh, misalnya tulisan papan tulis atau rabun lalu lintas. Miopi dapat ditangani dengan penggunaan kacamata. Selain kacamata, miopi juga dapat ditangani dengan operasi lasakila yang menggunakan sinar lensa. Hipermetropi, perbedaan dengan presbiopi atau mata tua. Hipermetropi terjadi akibat bentuk kornea atau lensa mata yang tidak normal. Hipermetropi terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak berfokus ke tempat yang semestinya. Retina tetapi berfokus ke belakangnya. Kacamata dan lensa kotak adalah cara yang paling sederhana untuk mengatasi hipermetropi. Presbiopi, proses melihat dimulai saat mata mengangkat cahaya yang memantulkan dari suatu objek kemudian menembus selaput bening mata dan diteruskan ke lensa yang diletakkan di belakang selaput pelangi. Penggunaan kacamata adalah cara sederhana dan aman untuk menangani presbiopi.